Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasmita Dian Wijayati, SPMSI, dosen tetap dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mikroekonomi yang dibuka di semester 2 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PS 191103. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mikroekonomi dalam program studi agribisnis membahas konsep dan prinsip dasar ekonomi mikro yang diterapkan dalam sektor pertanian dan agribisnis. Materi meliputi perilaku konsumen dan produsen, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi dan biaya, serta struktur pasar dalam konteks komoditas pertanian. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji pengambilan keputusan ekonomi pada tingkat rumah tangga dan pelaku usaha agribisnis, termasuk analisis efisiensi, risiko, dan ketidakpastian. Pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan ekonomi mikro di sektor agribisnis secara kritis dan aplikatif. Perkuliahan mikroekonomi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dan juga melalui platform e-learning resmi milik UPN Veteran Jawa Timur melalui ilmu.upnjatim.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilakukan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada penelitian ilmiah. Pembelajaran menggunakan ceramah interaktif untuk membangun pemahaman dan konseptual mahasiswa terhadap teori mikroekonomi. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus case-based learning, di mana mahasiswa nantinya akan belajar dari kasus nyata terkait dengan mikroekonomi sebagai media utama untuk membantu mahasiswa memahami konsep, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan. Mahasiswa akan aktif mengkaji suatu kasus, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis alternatif solusi, dan mendiskusikan keputusan terbaik berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran mahasiswa meliputi CPL 2, yaitu menguasai dasar ilmu pertanian, sistem dan usaha agribisnis, ekonomi pertanian, sosiologi, dan agroklimatologi. CPL 3 yaitu menguasai wawasan dan pengetahuan di bidang agroindustri, manajemen perusahaan, lingkungan strategis agribisnis, dan berbagai kinerja agribisnis. CPL 4 menguasai dan mengimplementasikan alat analisis untuk pengambilan keputusan agribisnis dengan mempertimbangkan sumber daya lokal dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Dan CPL 8, kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah, potensi, dan prospek, serta merekomendasikan alternatif solusi dalam bidang agripreneurship digital dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.
Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain adalah CPMK 2.1 mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi mikro, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dan elastisitas. CPMK 2.2 mampu menjelaskan perilaku konsumen, perilaku produsen, teori biaya produksi, dan ketidakpastian serta risiko. CPMK 2.3 mampu menjelaskan struktur pasar persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, oligopoli, dan duopoli, keseimbangan pasar serta kekuatan pasar. CPMK 2.4 mampu menjelaskan permintaan, penawaran, dan pembentukan harga pada pasar faktor produksi, kegagalan pasar, eksternalitas, dan barang publik, serta peran pemerintah dalam ekonomi mikro. CPMK 3.1 mampu menjelaskan mengenai biaya produksi usaha agribisnis, elastisitas permintaan dan penawaran pada produk agribisnis, pasar komoditas agribisnis yang sering mendekati struktur pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, dan pasar tenaga kerja di sektor agribisnis. CPMK 4.1 mampu menjelaskan mengenai kelangkaan sumber daya mempengaruhi keputusan petani dan konsumen menggunakan input dalam teknologi dalam meningkatkan produksi, resiko produksi pada petani, pasar komoditas agribisnis dan struktur pasar monopolistik, oligopoli dan duopoli, subsidi dan kebijakan harga oleh pemerintah. Terakhir, CPMK 8.1 mampu menjelaskan pengaruh musim panen pada keseimbangan harga, perilaku konsumen terhadap produk agribisnis, eksternalitas positif dan negatif pada sektor agribisnis, dan market power pada sektor agribisnis. Media pembelajaran pada mata kuliah mikroekonomi ini meliputi modul dan RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua adalah media PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Adapun cakupan materi pembelajaran pada mata kuliah mikroekonomi ini meliputi: pertama, konsep dasar ekonomi mikro; kedua, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar; ketiga, elastisitas; keempat, perilaku konsumen; kelima, perilaku produsen; keenam, teori biaya produksi; ketujuh, ketidakpastian dan risiko; kedelapan, struktur pasar persaingan sempurna; kesembilan, pasar monopoli; kesepuluh, pasar duopoli, oligopoli, dan monopolistik; ke-11, kekuatan pasar; ke-12, pembentukan harga pada pasar faktor produksi; dan yang terakhir adalah kegagalan pasar dan eksternalitas. Penilaian dalam mata kuliah mikroekonomi ini mencakup 6 komponen utama, yaitu tugas individu pertama dengan bobot sebesar 10,5%, tugas individu kedua dengan bobot sebesar 10,5%, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 29%, tugas individu ketiga dengan bobot 10,5%, tugas keempat yang bersifat kelompok dengan bobot 10,5%, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 29%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang agribisnis yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah mikroekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ilmu mikroekonomi untuk pertemuan keempat, dan materi untuk hari ini adalah mengenai struktur pasar persaingan sempurna. Oke, kita lanjut dulu untuk presentasinya. Di sini saya ada beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh mahasiswa. Yang pertama, teman-teman di sini harus memakai pakaian yang sopan, dan yang kedua, ketika kita kuliah online, kita perlu mengaktifkan kamera, tapi karena kita sedang offline, jadi teman-teman tidak perlu melakukan hal tersebut. Kemudian maksimal telat adalah 15 menit seperti biasa, dan ketika ada pertanyaan silahkan mengacungkan tangan. Itu peraturan standar sebelum kita kuliah. Oke, untuk kehadiran silahkan teman-teman bisa scan di bawah. Oke, kita lanjut untuk materinya. Di pertemuan keempat ini untuk sub CPMK, mahasiswa harus mampu mendeskripsikan karakteristik dari pasar persaingan sempurna, karena tema kita di buku keempat adalah pasar persaingan sempurna. Kemudian yang akan kita pelajari bagaimana cara kita belajar mengenai materi pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah dengan mendiskusikan teori, dan yang kedua nanti akan ada kasus. Jadi teman-teman bisa belajar melalui kasus tersebut. Dan yang ketiga, untuk pertemuan kali ini akan ada project gitu. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan, apa sih barang terakhir yang teman-teman beli dari pasar marketplace atau barang yang dibeli secara online? Karena zaman sekarang kan pasti kita dekat dengan marketplace gitu. Hampir tiap hari kita membeli barang melalui marketplace. Oke, siapa yang di sini barusan beli barang dari marketplace? Ada? Oke, apa yang dibeli? Tas. Oke, tas gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa mahasiswa lebih memilih membeli tas dari marketplace online dibanding membeli secara langsung, salah satu alasannya adalah karena barang yang dibeli dari marketplace lebih murah gitu. Kemudian juga dalam marketplace di situ juga akan ada kemudahan-kemudahan di mana konsumen itu dapat memilih barang dari toko-toko hanya dengan model jempol gitu ya. Jadi kita tidak perlu membandingkan barang tersebut dari toko ke toko lainnya gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pembelian dalam online marketplace tadi adalah lebih murah dan lebih mudah. Nah, online marketplace tadi itu dapat menggambarkan pasar persaingan sempurna. Jadi sebenarnya pasar itu terletak pada dua titik ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competition yang teman-teman sering beli barang dari online marketplace tadi, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Dan kutub seberangnya itu adalah pasar monopoli. Kalau di Indonesia kita kenal, di sini ada PLN dan PDAM. Itu salah satu beberapa perusahaan monopoli. Oke, kita lanjut. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan perfect competition atau pasar persaingan sempurna? Untuk pasar persaingan sempurna sendiri dijadikan dengan banyaknya penjual, banyaknya pembeli dan penjual.
di mana setiap pembeli dan penjual tadi adalah sebagian kecil dari keseluruhan pasar yang artinya harga di pasar persaingan sempurna nanti given gitu, sifatnya adalah given dari kondisi pasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan the price given by market conditions gitu. Jadi yang dimaksud harga given di sini bahwa pembeli dan penjual itu tidak bisa menentukan harganya di pasar tersebut gitu. Tapi harga di pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh mekanisme permintaan dari konsumen dan penawaran dari penjual atau produsen seperti itu. Oke. Nah, kapan pasar persaingan sempurna itu terjadi? Yang pertama adalah ketika dalam pasar tersebut banyak pembeli dan banyak penjual. Terus yang kedua, ciri dari pasar persaingan sempurna adalah price given by market condition gitu. Jadi antara buyer atau seller dia tidak bisa menentukan harganya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar gitu. Kemudian yang ketiga adalah dalam pasar persaingan sempurna yang dijual adalah barang-barang yang sifatnya homogen atau persis sama seperti itu gitu. Jadi barangnya tidak bisa dibedakan antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah buyers and seller are able to enter or exit without barrier gitu. Jadi antara pembeli dan penjual itu bebas masuk dan keluar pasar tanpa adanya hambatan gitu. Jadi ketika teman-teman masuk ke pasar konvensional atau pasar biasa atau online marketplace itu ya tinggal masuk aja gitu, tidak perlu perizinan dan sebagainya. Itu juga penjualnya juga sama gitu. Ketika mereka ingin menjual barang tidak ada hambatan yang berarti, jadi mereka bisa langsung menjual barang tersebut. Terus yang kelima adalah pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna atau perfect or full information. Jadi di situ ketika teman-teman beli suatu barang dari online marketplace, biasanya antara pembeli dan penjual itu memiliki pengetahuan yang sama dan informasi yang sama mengenai barang yang akan dibeli atau barang yang akan dijual. Jadi ketika teman-teman tadi membeli suatu barang, misalnya tas atau sepatu itu, di situ dalam tas tadi, dalam deskripsi tas dituliskan tasnya berukuran berapa, terus bahannya dari apa, seperti itu gitu. Bahkan sampai ke metode pengirimannya bagaimana itu dituliskan oleh penjualnya, yang artinya di situ adalah perfect or full information gitu. Seperti itu contohnya. Kemudian bagaimana pasar persaingan sempurna itu mempengaruhi perekonomian. Dalam jangka panjang, pasar persaingan sempurna itu hanya akan mendapatkan zero economic profit, yang artinya keuntungan secara ekonominya itu adalah nol karena sifat dari kompetisinya. Jadi perlu digarisbawahi di sini antara zero economic profit ini akan berbeda dengan profit secara finansial. Waktu secara finansial itu mereka tetap dapat untung, tapi secara ekonomi kita katakan zero economic profit karena sifatnya yang kompetitif itu. Jadi karena sifatnya kompetitif tadi, barang yang dijual di pasar persaingan sempurna biasanya rendah gitu, atau selalu rendah atau stay low seperti itu. Nah, di sini ada kasus contohnya beberapa saat yang lalu di pasar Tanah Abang. Ada tulisan di situ, tolong Pak TikTok ditutup gitu, karena penjual di pasar Tanah Abang itu merasa mereka itu tersaingi dengan online marketplace gitu. Karena dia jadi sekarang akan lebih mudah belajar dari online marketplace dibandingkan pergi ke pasarnya secara langsung gitu. Jadi kasus di pasar Tanah Abang ini membuktikan bahwa konsumen itu mencari harga yang paling murah gitu. Jadi konsumen akan memilih untuk membeli barang dari online marketplace dibandingkan pergi langsung ke pasar konvensional.
Oke, masuk ke kata kunci atau key konsep di sini. Pada pasar persaingan sempurna tidak ada satupun perusahaan yang dapat mempengaruhi harga dari produknya. Harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh interaksi dari seluruh buyers atau pembeli yang di situ mempengaruhi sisi demand atau permintaan dan sellers atau penjual sebagai sisi penawaran atau supply di pasar. Jadi di sini digarisbawahi kalau antara pembeli dan penjual itu tidak bisa mempengaruhi harga di pasar. Seperti itu. Oke, yang terakhir di sini akan ada project untuk mahasiswa. Tugasnya adalah untuk menemukan satu dari produk pertanian yang sifatnya itu mendekati dari pasar persaingan sempurna dan silakan deskripsikan mengapa produk tadi itu mendekati pasar persaingan sempurna. Jadi di sini sudah saya tuliskan untuk timeline projectnya di minggu keempat itu adalah project untuk pasar persaingan sempurna. Kemudian nanti di minggu kelima akan ada project untuk pasar monopoli, dan minggu keenam nanti ada project untuk pasar monopolistik, dan di minggu ketujuh nanti mahasiswa akan mempresentasikan projectnya. Dan kemudian project tadi dapat saya lihat progresnya melalui e-learning. Jadi silakan bisa diupload di e-learning untuk tiap-tiap perkembangan projectnya. Oke, sudah di tahap terakhir. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan, bisa dibaca dari situ. Dan kemudian, oke, kira-kira apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan disampaikan jika ada pertanyaan. Ibu, saya izin bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa salah satu ciri untuk pasar persaingan sempurna itu kan barriers to entry-nya kan mudah. Nah, barriers to entry sendiri itu apa aja sih Bu contohnya gitu selain dari perundangan itu sendiri? Terima kasih. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Tadi saya belum menjelaskan apa sih sebenarnya barrier to entry. Jadi barrier to entry itu adalah hambatan untuk memasuki pasar. Kalau tadi Intan bilang salah satu barrier to entry adalah hukum atau peraturan, itu adalah salah satunya karena memang pemerintah itu dengan sengaja membatasi satu perusahaan untuk menguasai pasar dengan peraturan perundang-undangan. Ada juga barrier to entry, itu salah satunya adalah paten atau penguasaan teknologi yang terlalu tinggi, jadi perusahaan lain itu tidak bisa mengikuti gitu. Jadi misalnya kalau ada perusahaan yang sangat canggih, misalnya kayak SpaceX gitu, orang lain itu kalau ngikutin perusahaan seperti dia itu sangat sulit gitu, karena penguasaan teknologi yang terlalu tinggi, atau mungkin karena ada hambatan paten gitu, jadi patennya sudah terdaftar, kemudian ada perusahaan lain yang ingin untuk membuat produk yang sama, dia itu tidak bisa melakukannya karena dibatasi oleh hak paten tadi. Kemudian bisa juga barrier to entry, salah satunya adalah modal yang sangat besar gitu. Jadi misalnya ada orang Indonesia yang pengen mendirikan saingan dari PT KAI misalnya, itu kan membutuhkan modal yang sangat besar. Misalnya dia harus bangun rel dulu, punya kereta, dan lain sebagainya. Jadi hambatan untuk masuk pasar itu beberapa diantaranya adalah hal tersebut, dan nanti mahasiswa di sini akan bisa mempelajari macam-macam hambatan dalam pasar itu di pertemuan minggu selanjutnya ketika kita akan mempelajari mengenai pasar ekonomi seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Karena kita hari ini sudah selesai dalam perkuliahan, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan dalam pasar monopoli, dan jangan lupa untuk mengerjakan proyeknya, karena proyeknya di tiap minggunya akan perlu dikumpulkan progresnya. Mungkin sekian dari saya yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Mikroekonomi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.